Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Riana. Sebelum menonton, jangan lupa share, subscribe, and like ya. Jadi di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teorema Grand. Jadi di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep dasar dari teorema Grand. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih teorema Grand itu. Dalam sebuah gambar, di situ kan ada kurva S yang di dalam kurva tertutup dan sederhana. Jadi kita misalkan S adalah suatu himpunan sederhana dalam Y, di mana X sama dengan XY hingga terbagi di mana Y itu lebih kecil atau sama dengan GX dan Y lebih besar atau sama dengan Fx, di mana X itu lebih kecil atau sama dengan A dan lebih besar atau sama dengan B. Kita misalkan kurva C-nya itu terdiri atas 4 bagian, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Seperti pada gambar, dapat kita perhatikan di situ ada C1, C2, C3, dan C4. Di mana Y-nya tadi kan lebih kecil atau sama dengan GX dan lebih besar atau sama dengan Fx. Sehingga diperoleh persamaannya integral tertutup dengan batas C mdx itu sama dengan integral dengan batas C1 mdx ditambah integral dengan batas C2 mdx ditambah integral dengan batas C3 mdx ditambah integral dengan batas C4 mdx. Oke. Kita perhatikan pada C1 diambil X sebagai parameter, sehingga dapat ditulis X sama dengan XY itu sama dengan GX, di mana X lebih kecil atau sama dengan A dan lebih besar atau sama dengan B, sehingga diperoleh integral dengan batas C1 mdx itu sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B M X GX DX. Selanjutnya kita perhatikan di C2. Tidak terjadi perubahan pada X. Pada C2 dengan kata lain X konstan. Itu artinya X dengan batas C2 MDX itu sama dengan 0. Karena di C2 tidak terjadi perubahan X pada C2. Dengan kata lain X konstan. Sedangkan untuk C3 itu sama dengan C1. Dia ambil X sebagai parameter, sehingga X sama dengan X, Y sama dengan Fx, di mana X lebih besar atau sama dengan B. Maksudnya di mana X itu lebih kecil atau sama dengan B dan lebih besar atau sama dengan A. Sehingga integral lipat integral dengan batas C3 mdx itu sama dengan integral batas bawah B dan batas atas A M X Fx dx. Jika disubstitusikan ke persamaan awal, akan diperoleh integral tertutup dengan batas C mdx itu sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, M, X, GX, DX ditambah 0. Ditambah integral dengan batas bawah B dan batas atas A, MX, Fx, DX ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Karena di sini kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi persamaan dari C1 dan C2 kita substitusikan ke persamaan untuk C3. Setelah itu kita selesaikan. Jadi nolnya kan nggak ada. Terus dapatlah integral dengan batas bawah A dan batas atas B M X GX DX ditambah dengan integral
dengan batas bawah B dan batas atas A, mx fx dx. Selanjutnya integralnya kita pindahkan, kita keluarin jadi negatif integral dengan batas bawah A dan batas atas B, mx fx dx dikurang mx gx dx. Karena di awal kan sudah dijelaskan bahwa nilai y-nya itu lebih kecil atau sama dengan gx dan lebih besar atau sama dengan fx, sehingga kita dapat nilai batas-batasnya. Negatif integral dengan batas bawah A dan batas atas B, dan integral dengan batas bawah gx dan batas atas fx. Dm dx per dy xy per dy dx. Lalu kita sederhanakan menjadi integral tertutup dengan batas cmx mdx itu sama dengan negatif integral lipat 2 dengan batas s 2m per 2y dA. Oke, dengan langkah yang sama untuk menemukan si 4 sama dengan kita mencari langkah untuk si 3, sehingga kita memperoleh hasilnya itu integral tertutup dengan batas si ndy sama dengan integral lipat 2 dengan batas s 2n per 2x dA, sehingga terbukti bahwa integral lipat 2 dengan batas s 2n per 2x dikurang 2m per 2y dA sama dengan integral tertutup dengan batas si m dx ditambah n dy. Maksudnya integral tertutup itu dapat kita selesaikan dengan integral lipat 2. Untuk lebih mudah, di sini kita akan bahas satu soal. Kita misalkan C adalah kurva yang terdiri dari segitiga dengan titik-titik sudut 0, 0, 1, 2, dan 0, 2. Seperti pada gambar di bawah, di situ kan sudah tertera terdapat C1, C2, dan C3. Lalu kita akan menghitung integral tertutup dari 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy dengan menggunakan yang pertama metode langsung dan yang kedua itu teorema Green. Yang pertama kita akan menggunakan metode langsung. Jadi pada C1 kita ketahui nilai y-nya itu sama dengan 2x, sehingga dy sama dengan 2 dx. Maka integral dengan batas C1 m 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Yang ini kita integralkan menjadi 8x pangkat 3. Kenapa? Kita lihat dari nilai y-nya. Yang di atas diketahui nilainya itu sama dengan 2x. Jadi 4x kuadrat dikali dengan 2x. Maka dapat hasilnya 8x pangkat 3 dx. Begitu juga dengan 2y. 2y itu kan sama dengan 2 dikali 2x. Selanjutnya kita lihat dari 2 dx. Dari nilai dy itu kan sama dengan 2 dx. 4 kita kali dengan 2 dx, maka dapat hasilnya 8x dx. Lanjut kita kalikan dengan masing-masing nilai batasnya. Sebelumnya ini kita integralkan dulu. Kita integralkan jadi 8x pangkat 3 kalau kita integralkan menjadi 2x pangkat 4 ditambah kalau 8x kita integralkan menjadi 8x pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan masing-masing nilai batasnya. Langkah yang pertama itu kita kalikan dengan 1. Lalu kita kalikan dengan 0. Kalau berapapun nilai penjumlahannya, kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Kedua dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 itu sama dengan 2 ditambah 4. Maka dapat hasilnya 6.
Selanjutnya pada si 2 kita ketahui dulu nilai Y dan nilai DY-nya. Jadi di situ nilai Y-nya sama dengan 2, sehingga nilai DY-nya itu sama dengan 0. Maka diperoleh integral dengan batas si 2 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy itu sama dengan integral dengan batas bawah negatif 1 dengan batas atas 0 8x kuadrat. Kenapa 8x kuadrat? Kita lihat cara untuk menyelesaikannya sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi nilai Y-nya itu kan kita ketahui 2. 4 dikali dengan 2. Jadi dapat hasilnya 8x kuadrat. Kalau 2Y, 2 dikali 2 kan 4. Terus untuk nilai DY-nya itu sama dengan 0. 4 dikali 0 kan hasilnya tetap 0. Jadi 0-nya itu nggak ditulis. Jadi hasilnya tetap 8x kuadrat dx. Lalu kita integralkan 8x kuadrat. Kalau kita integralkan itu menjadi 8/3 x pangkat 3. Setelah itu kita kalikan dengan dengan batas nilainya masing-masing. Dengan masing-masing nilai batasnya. Jadi yang pertama itu kita kalikan dengan 0 dengan batas atas. Lalu kita kalikan dengan negatif 1. Di sini negatif 1 ya. Maka dapatlah hasil perkaliannya itu 0 dikurang negatif 8/3. Maka dapat hasilnya negatif 8/3. Lanjut, di sini kita akan mencari pada si 3. Diketahui x-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga dx-nya juga sama dengan 0. Maka diperoleh integral dengan batas si 2 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy itu sama dengan 2Y. Kita lihat dari nilai x-nya. Nilai x-nya itu kan sama dengan 0. Jadi kalau 2 di situ kan tidak terdiri dari variabel x. Jadi tetap menjadi 2y dy. Lalu 2y kita integralkan sehingga dapatlah y kuadrat dy ya kan. Y kuadrat. Lalu disitu akan kita kalikan dengan masing-masing nilai batasnya. Yang pertama itu kita kalikan dengan 0 dan kita kalikan dengan negatif 2. Maka dapat jumlahnya itu adalah 0 dikurang dengan negatif 4 sama dengan 4. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Dari hasil integral yang ketiga tadi, keseluruhan penjumlahan dari ketiga integral tersebut adalah kita kembalikan ke rumus awalnya dalam mencari teorema Green, yaitu integral tertutup dengan batasi m dx itu sama dengan integral dengan batasi 1 m dx ditambah integral dengan batasi 2 m dx ditambah integral dengan batasi 3 m dx ditambah integral dengan batasi 4 m dx. Dari keseluruhan integralnya kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya itu enam ditambah negatif 8/3 ditambah 4. Hasilnya negatif 2/3. Yang kedua itu kita menggunakan teorema Green. Langkah yang pertama itu kita harus mengetahui yang mana nilai M dan yang mana nilai N-nya. Di situ kita sudah ketahui nilai M-nya itu sama dengan 4x kuadrat Y dan nilai N-nya sama dengan 2Y. Dengan nilai batas X-nya adalah 0 dan 1, sedangkan batas Y-nya adalah 2X dan 2. Sehingga integral tertutup dengan batasi M
4x kuadrat y dx ditambah 2y dy itu sama dengan integral dengan batas 0 dan batas atas 1 dan integral dengan batas bawah 2x dengan nilai batas atas 2 2n per 2x ditambah 2n per 2y. Selanjutnya kita masukkan nilai m dan nilai n nya. Kita turunkan terhadap masing-masing variabelnya sehingga dapat 0 dikurang 4x kuadrat dy per dx. 0 dikurang 4x kuadrat itu sama dengan negatif 4x kuadrat dy per dx. Langkah yang pertama itu kita integralkan terhadap dy sehingga integral dengan batas 01 negatif 4x kuadrat y dengan batas 2 dengan batas atas 2 dan nilai batas bawah 2x dx. Lalu masing-masing kita kalikan nilai batas-batasnya sehingga dapatlah hasilnya itu negatif 8x kuadrat ditambah 8x pangkat 3 dx. Setelah itu kita integralkan terhadap x terhadap dx. Dan selanjutnya akan kita kalikan juga terhadap nilai batas-batasnya. Sehingga nanti akan mendapatkan hasilnya itu negatif 8 per 3 ditambah 2 sama dengan negatif 2 per 3. Nah, setelah kita mencari keseluruhan penjumlahannya, ternyata hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode langsung dan teorema Grand itu memberikan hasil yang sama. Akan tetapi, jika menggunakan langkah teorema Grand, maka penyelesaiannya akan lebih singkat daripada menggunakan metode langsung. Tadi metode langsung kita harus mencari integral dengan batas si satunya, batas si 2-nya, dan si 3. Tapi kalau untuk teorema Grand, di situ kita sudah mengetahui nilai batas-batas x dan nilai batas y-nya. Langsung kita turunkan terhadap variabel x dan variabel y. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.